Ya, terima kasih Om Bimo. Saya Ya. izin off kamera lagi di luar, lagi di jalan. Pertama, saya mau katakan materi Om Bimo ini sebenarnya mengingatkan saya ke nasihat kedua almarhum orang tua ya, terutama insight mengenai circle ya. Cuman kalau orang tua kita dulu mungkin bahasanya agak sederhana. Kalau pertama lagi ke teman. Dulu saya sangat ingat kata-kata orang kedua almarhum, nasihat beliau, kalau kamu berteman dengan tukang kambing, ya kamu akan bau kambing. Nah, kalau kamu berteman dengan tukang parfum, setidaknya bau parfumnya akan terkena kamu kan ya. Seperti itu, mungkin bahasanya lebih sederhana, mungkin sekarang udah dikemas oleh modern ya, dari Om Bimo juga. Nah, saya sedikit mau cerita terkait circle, mau masuk ke circle lingkungan lah. Nah, kebetulan saya alhamdulillah lagi berproses mengembangkan bisnis di kesehatan, bisnis klinik. Nah, entah kenapa saya juga prosesnya kurang tahu persisnya gimana saya bisa menarik partner saya yang memang vibrasinya itu ternyata berseberangan dengan saya. Nah, sekarang itu lagi berjalan, ada 3 cabang klinik, tiga-tiganya itu partnernya berbeda, dan mirisnya lagi memang di 3 orang partner saya ini memang vibrasinya berbeda tiga-tiga dan selalu berseberangan dengan apa yang menjadi misi atau apa yang menjadi goal kita di awal. Yang paling membuat saya nggak nyaman salah satunya ketakutan dari partner saya itu, ketakutan akan minus lah, nggak mampu bayar karyawan, nggak mampu buat operasional dan lain-lain macam-macam. Nah, itu setelah berjalan hampir 1 tahun ini, ketiganya partner saya ini itu sangat membuat tidak nyaman. Bahkan ketakutan partner saya ini sampai ke pasangan saya. Ketakutan itu nyambung ke pasangan hidup saya. Kayak ketika di tempat bisnis pun saya dikelilingi dengan vibrasi ketakutan, saat pulang ke rumah pun vibrasi itu sampai ke pasangan. Nah, pertanyaan saya mungkin nasihat atau apalah dari Om Bimo. Saya coba merenung materi-materi Om Bimo yang mengatakan coba tulis 10 teman terdekat Anda saat ini, yang mungkin sampai segitulah nanti penghasilan Anda gitu kan. Nah, saya coba renung-renungkan itu ya. Untuk saat ini ya jujur saya mungkin belum ada yang positif ya di circle, apalagi partner bisnis. Nah, saya merenung apa harus dengan cara saya meninggalkan partner bisnis saya ini dengan konsekuensi ya kerugian yang tidak mungkin sedikit ya bagi saya. Apa ada solusi lain? Apa ada cara lain yang bisa dilakukan agar bisnis ini tetap jalan walaupun partnernya tidak harus diganti gitu. Mungkin itu Om Bimo, mungkin bisa bantu nasihat atau mungkin trik lah. Makasih Om Bimo. Oke, Kak Nasution, jangan ditutup dulu Pak mic-nya, saya mau tanya dulu. Ini bisnis yang pertama atau bisnis yang kesekian kalinya? Kemudian pernahkah di masa lalu ada kegagalan juga yang masih ketika terngiang-ngiang gitu? Kak Nasution, coba saya pengen tahu dulu nih. Kalau untuk berpartner mungkin ini yang pertama, tapi kalau untuk bisnis yang sama ini udah yang ketiga kali Om Bimo. Ya, maksudnya pernahkah di masa lalu ada kegagalan, kerugian misalkan? Kalau saya alhamdulillah belum ada kerugian. Alhamdulillah belum ada kerugian. Kalau saya pribadi ya, partner saya kurang paham juga, karena memang partner saya yang saat ini memang masih
karyawan tapi kebetulan memang dari keluarga yang beruang, pengen mencoba berbisnis ya. Kebetulan ya jodohnya partner dengan saya gitu, Om Bimo. Oke. Jadi saya sedang menganalisa begini teman-teman. Sesuai dengan di teknik vibrasi ya, bahwa ketika terjadi sebuah fakta, amati faktor penggerak faktanya. Karena ketika kita berusaha mengubah faktanya, kalau faktor penggeraknya tidak diubah, maka fakta ini bisa terulang kembali. Gitu. Makanya saya coba menganalisa nih, Pak Nasution ini ada problemkah di masa lalu yang mungkin terkait dengan rasa takut, terkait dengan rasa takut, rasa cemas, adakah, atau mungkin pengalaman masa kecil, atau mungkin pernah ditakut-takuti dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga mengundang orang yang mempunyai vibrasi dominan takut, vibrasi dominan cemas dan khawatir. Gitu. Nah ini dicek dulu, Pak, dicek dulu dirinya, dicek dulu. Kenapa ya saya menarik orang yang seperti itu? Gitu. Atau Bapak pernah punya pengalaman dengan orang yang penakut, dengan orang yang seperti kriteria itu, dan Bapak mungkin punya perasaan yang melekat, artinya terlalu gemes, terlalu jengkel, terlalu gimana sih gitu ya. Nah, karena selama masih kejadian itu akan mengubah, akan menarik pola yang sama. Contoh begini ya, contoh sederhana aja. Saya tuh paling nggak suka kalau naik mobil di malam hari itu ketemu motor yang lampu belakangnya mati. Apalagi di daerah Jalan Wonosari ya, saya kan rumahnya Wonogiri, kampung halamannya, kalau rumahnya ada di Jogja. Nah ketika harus balik ke Jogja lewat Wonosari yang pegunungan yang gelap gitu ya, ada motor di belakangnya nggak ada lampunya. Nah itu respon gemesnya cepet banget. Ini orang kok kayak dengan nyawanya nggak dihargai apa gimana ya, kok segitunya harga lampu berapa sih. Nah ketika saya masih dongkol, masih jengkel, apa yang terjadi? Di depannya itu saya ditemukan dengan apa? Motor yang lampunya pada di belakangnya tuh mati gitu. Sampai saya ngobrol sama istri, tuh ada lagi kan. Nah artinya apa? Pola dalam sepanjang kehidupan, ketika kita belum berdamai dengan sebuah peristiwa negatif, itu pola itu akan terus berulang ya. Nah jadi coba cek, Pak, apakah ada perasaan yang belum berdamai dengan karyawan ini. Itu ya, ketakutan mereka, kecemasan mereka. Saran saya netral. Jangan ikut terlalu gemes, terlalu jengkel, terlalu melekat dengan perasaan mereka gitu. Nah coba berdamai dulu dengan itu, coba amati mereka, kenapa mereka takut, kenapa mereka khawatir, kenapa mereka cemas. Diajak ngobrol aja dengan perasaan netral, gali. Lalu Bapak kan sudah ikut Happy Hockey nih, tahu penawarnya, rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya, fokus ke present, do the best, dibimbing aja, Pak. Karena orang takut itu kan mereka sebenarnya kurang kerjaan sih. Ya, orang takut, cemas, khawatir itu kurang kerjaan. Coba dikasih kesibukan, beda. Artinya coba misalkan dibuat sebuah plan ya. Jadi Bapak netral dulu ya. Pertama netral dulu untuk mengubah faktor penggerak faktanya, diubah dulu. Jangan sampai masih jengkel dengan partner yang begitu. Karena kalau masih jengkel, itu partnernya akan begitu, dan ketika mengundang partner akan sama. Jadi buatlah sebuah plan-plan sederhana. Misalkan setiap hari coba buat 3 hal yang ingin kamu selesaikan apa, lalu yang ingin kamu capai, ini kepada partnernya gitu ya. Supaya dia disibukkan fokus ke actionnya. Jadi fokus ke actionnya, bukan belongap apa ya, bengong memikirkan nanti kalau minus gimana, nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana, dan nggak ngapa-ngapain gitu. Itu yang membuat kejadian beneran gitu. Jadi materi Happy Hockey bisa di-share, dalam artian diceritakan ke mereka bahwa kekhawatiran itu kan belum terjadi. Yuk fokus do the best, terbaik saat ini. Itu. Jadi ajak ngobrol karyawannya supaya Bapak juga berdamai dengan situasi itu, dengan perasaan-perasaan mereka, ada damai, tidak melekat banget, karena itu bisa narik lagi. Gitu. Kemudian untuk circle, saran saya jangan ditinggalkan dulu sih gitu ya. Kecuali ada income pengganti yang cukup besar yang mengalahkan yang sebelumnya, silahkan. Nah dengan bisnis yang sekarang bisa nggak sambil berada di circle yang lebih besar? Paling gampang untuk berada di circle besar, ikutlah kelas yang bayarnya mahal.
Paling gampang sih itu. Kenapa saya ikut kelasnya Pak Madiku? Orang yang ikut kelas bayarnya 7 juta lebih gitu ya. Apalagi yang CEO Mastermind. Saat saya ikut CEO Mastermind, saya punya bisnis, saya punya PT, belum. Tapi ketika saya masuk, siapa yang saya temui? Business owner, ya, orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar itu. Yang sekarang jadi konsultan saya, itu siapa coba? Teman sekamar saya waktu kelas CEO Mastermind. Jadi konsultan hukum saya, konsultan bisnis saya gitu loh. Orangnya luar biasa, sampai beliau menasihati saya banyak hal. Sampai kemarin salah satu hal yang dinasihatkan ke saya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkan. Itu sampai di titik itu loh saya dapat nasihat itu. Nah, jadi tips untuk dapat circle yang lebih tinggi, ikut paling gampang itu adalah ikut kelas yang bayarnya mahal. Itu paling gampang, karena orang yang datang itu pasti orang hebat. Lalu jadilah diri Anda yang menyenangkan untuk mereka. Pakai teknik law of assumption bahwa Anda itu pebisnis yang hebat, Anda adalah pebisnis yang handal, Anda ini orangnya amanah, jujur, tekun, ulet, dan lain sebagainya. Itu pancarkan terus supaya ketika mereka melihat Anda, wah ini dari casingnya kelihatan bisnismen yang handal. Itu ya, semoga saja bisa terjawab ya pertanyaannya.